saya menjadi moderator, kawan-kawan Alfonso sekalian, ada ibu sekalian. Saya Pendeta Roy Simanjuntak, saya dari Enggano. Karasamang. Bersama-sama dengan kita ada kawan-kawan kalian yang dari Enggano. Mungkin kalian agak bingung Enggano di mana? Iya, saya juga. Enggano di tengah samudra, dari Bengkulu sekitar 12 jam berlayar ke arah lautan India. Nah, di tengah-tengah kalian ada pendeta dari Enggano saya bawa. Nah, saat ini saya dipercaya untuk jadi moderator kita, mendampingi pembicara kita yang jauh-jauh dari Jakarta, Ibu Naomi Urlumbanggaw. Tepuk tangan dulu. Sepintas saya tadi malam baca CV ibu kita ini, ternyata ibu kita ini adalah seniman, aktivis seni, dan pelatih, pembina, pendidik, dan sudah bertahun-tahun di dunia seni. Karena itu saat ini saya kira sepertinya panitia mempercayakan supaya ibu ini membagikan ilmunya buat kita. Khususnya juga nanti soal tortor Batak. Pasti kita di sini cuma sedikit saja yang kita tahu soal tortor. Jangankan kalian, saya saja di generasi saya tidak terlalu banyak tahu soal tortor. Nah, karena itu sebenarnya menarik kalau kemudian pagi ini ya kita akan banyak diskusi ya. Banyak diberikan ilmu, diberikan informasi ya soal tortor, soal budaya kita oleh Ibu Naomi Urlumbanggaw. Tepuk tangan dulu. Silakan Ibu Naomi, boleh langsung saja. Siap. Oke, Horas Akadongan semua. Tadi sudah dikenalkan nama saya Naomi. Kebetulan memang saya lahir di Jakarta, tapi akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Bonapasogit bersama Abang Martahan Sitohang, suami saya. Saya kembali ke Bonapasogit, tepatnya di Samosir. Samosirnya tepatnya di Harian Boho. Harian Boho itu si Bea-Bea tahu gak? Udah pernah semua dari Palembang ke sana? Yang belum, kalau yang sudah akan datang kembali, mampirlah ke rumah kami, karena rumah kami itu gerbangnya Harian Boho itu masuk, itu pasti rumah kami duluan yang akan tapi disitulah tempat ruangan kami untuk berkreatif tentang seni dan budaya. Cuman saya karena seniman terbang lah, kebetulan anak-anak kami tempatkan di sekolah di Dolok Sanggul karena udaranya dingin. Saya senang di sana, jadi kami naik turun gunung. Yang biasanya di Jakarta dengan kemacetan, akhirnya saya melepaskan pekerjaan saya di Jakarta, lalu kami tinggal di Bonapasogit. Dan menurut saya itu berkat dari Tuhan atau jalannya Tuhan yang sangat luar biasa. Tadinya saya nggak percaya, saya pulang kampung jadi apa? Karena kegiatan saya semua sudah di Jakarta. Kebetulan saya dari alumni Institut Kesenian Jakarta, jurusannya vokal. Jurusannya vokal, makanya kalau dilihat CV-nya lebih banyak kepaduan suara. Tapi semenjak saya melakukan waktu itu acara Tahun Pemuda-Pemudi HKBP di tahun 2014, kebetulan di Jakarta itu dibuat distriknya Deboskap ya. Ada distrik Jakarta, Bogor, Depok, itu mereka mengadakan Tahun Pemuda itu di Istora Senayan. Lalu saya waktu itu masih Naposo. Saya bersama dengan Bang Martahan, saya membuat 100 tagani, 3.000 paduan suara, lalu 500 penari tortor. Disitulah saya mulai terbangun bahwa luar biasa ya dunia adat istiadat kita, budaya kita orang Batak di situ. Dan itu mendapatkan rekor muri pada saat itu. Kebetulan di situ masih amang eporusnya almarhum Simar, ya WTP Simarmata emang ya, iya itu. Nah di situ saya tergerak gitu. Saya harus mencintai budaya saya. Saya memang setiap
dulu waktu saya masih naposo dari kecil pulang bersama orang tua saya selalu di bulan Desember itu wajib pulang. Mau naik zaman dulu tuh naik kapal laut, pesawat karena masih mahal sekali. Itu wajib pulang. Dan saya nyebelin banget nih. Karena pulang kampung 2 minggu, waktu itu nggak ada gadget ya, belum. Pulang ke rumah opung, kesini. Makan, ada istiadatnya kan, kalau di Dolok Sanggul itu masih yang pakai nampan besar itu. Pakai tangan lagi kan, jadi aku kemana, ya pakai talam. Iya, merasain ya. Kakak dari sana? Oh, Hora, tadi kita jumpa ya. Jadi pakai talam, 1 talam itu bisa makan bertiga atau berempat. Biasanya karena kami orang Jakarta, Namboru, sini gitu kan. Namboru sini kau, sini gitu kan. Mereka makannya luar biasa kan. Aku kan bingung, gitu kan. Secara anak Jakarta, gaul sekali kan. Nah, keluarin sendok. Akhirnya jadi pusat perhatian. Kok gitu kan. Kalau sekarang kan di pesta sekarang udah pakai sarung tangan tuh karena Covid udah bersih kan, tangan kita nggak mesti itu lagi, udah luar biasa. Nah, pakai sendok. Jadi agak malu, terus akhirnya dibilang sama opung, "Unang songono hio boru," katanya gitu. "Dang baga songoni." Terus, kenapa orang jorok tangannya aja, cuci tangannya di ember, bagi-bagi cuci kayak gitu. Tapi akhirnya sekarang saya menikmati hal itu. Ternyata dengan hal itu mengenal budaya itu luar biasa gitu. Nah, kalian yang tinggalnya di Parserahan, bukan di Bonapasogit, di Palembang mungkin ada yang lahir di sini atau ada yang merantau, itu juga rasanya berbeda kan? Siapa di sini anak perantau? Ya, pasti datang ke sini untuk Gondang Naposo itu pengen sekali kan, ingin sekali nggak rasanya? Wih, karena Gondang Naposo ini hampir punah menurut aku. Di Samosir pun dilakukan akhirnya tidak sesuai dengan ini arti dari Gondang Naposo itu. Jadi malah kalau sekarang tuh lagi tren apa, take me out, ya kan? Take me out, ajang cari jodoh. Padahal zaman dulu itu Gondang Naposo dilakukan bukan untuk itu. Dan yang membuat awal itu bukan anak-anak muda, tapi tua-tua kayak kami yang sudah menikah. Waktu itu acara biasa di bulan Tula. Bulan Tula tahu nggak? Terang bulan purnama itu biasanya kan terang kali tuh, belum ada listrik kan. Nah, disitulah berkumpul para Naposo, diajak sama tua-tua, ayo rendang bulan. Nah, disitu kita kumpul. Dan itu tadinya cuma mempersatukan pemuda-pemudi dari kampung-kampung supaya tidak marsigul atau berantem gitu, datang gitu. Terus kan ada nanti namanya repertoarnya, namanya gondang husip. Itu biasanya dilakukan sebenarnya bukan hanya untuk Naposo. Di saat zaman dulu, di saat Martonggo Raja, ada kan usip-usip berbisik-bisik artinya. Jadi kalau kalian di saat Naposo nanti berbisiknya kan, baru apa? Oh, takut salah kan? Nanti, nah itu juga kita harus paham tuh, kayak tadi MC bilang, kita harus paham memanggil sesama kita apa. Terus kalau udah, oh boru apa? Kamu boru apa aja deh? Si payung gitu. Oh berarti belum masih ini, berarti adik kakak boleh gitu. Tapi kalau saya karena boru lumban gaul, mungkin sesama boru lumban gaul adik kakak juga. Atau misalnya sama si Tohang, karena suami saya si Tohang, kalau untuk perempuan saya panggil Eda. Iya, itu harus paham juga nanti kita ya. Nah cuman itu nanti kalau misalnya harus ada tahu tarombonya. Terus karena saya lumban gaul, saya harus tahu rumpunan saya siapa. Saya masuk di Nepospos, ya di Nepospos. Kalau si Tohang itu misalnya masuk di hubungannya si Pitu Ama, gengnya itu si Pitu Ama dahsyat-dahsyat kan, katanya, si Pitu Ama gitu kan. Padahal Nepospos juga oke, keren juga. Terus ada yang masuk Parna, siapa di sini Parna? Yang masuk dalam, Parna itu kan yang luar biasa banyak kali kan. Jadi kalau udah ketemu gitu, oh nggak bisa, oh bukan Pariban, gitu kan. Pasti di rumah udah, ingat, kau baru Parna, banyak kali partituranmu yang nggak bisa ini, gitu kan? Kayak gitu. Terus kita mesti tahu nanti sebagai muda-mudi bahwa misalnya aku lumban gaul tidak bisa bersama si Tomeang atau si Hotang. Beda ya, si Hotang dengan si Tohang. Aku Judika, suamiku Coki si Tohang, Judika si Hotang. Beda kan? Harus tahu hal itu. Nah, sekarang saya akan
memberikan materi tentang tortor Batak. Tapi sebelumnya jangan kaku begini, boleh gak sih? Coba sekarang duduknya mungkin agak lebih serong kali ya, biar kayak gini. Agak serong sedikit deh. Ya, ini maju dong, takut banget, aku gak gigit. Ya, lebih serong biar kelihatan. Nah, jadi enak. Aku gak bisa deket-deket ini, bisa deket. Ya, oke. Nanti aku gak banyak-banyak ini boleh dibaca aja. Nanti kita langsung prakteknya, karena zaman sekarang, anak sekarang tuh gak suka teori, ya gak? Sukanya langsung praktek, yang pasti-pasti aja lah Kak, gitu kan, yang pasti-pasti aja Inang gitu. Iya, tortor Batak dulu ya. Tortor Batak itu pada awalnya bermulai dari suara orang yang menari di dalam rumah bolon. Tahu rumah bolon gak? Yang sekarang juga udah hampir punah, harganya it's very expensive, mahal banget. Gitu. Kalau kita mau bangun itu, aku pernah gini, kita kayaknya lucu deh punya rumah kayak gitu, terus suamiku bilang, kau nggak tahu itu harganya berapa sekarang? Sama kayak bangun rumah, malah, katanya gitu. Dan yang sudah ada pun semakin rusak sekarang, tidak dilestarikan sama keluarga-keluarga rumpunannya, malah akhirnya kosong begitu aja gitu. Tapi kan rumah bolon zaman tuh luar biasa. Terus dia bilang berbunyi tortor. Jadi kaki. Kan dia rumah kayu, bunyi. Itu. Ada orang lain. Itu dulu. Bunyi kan tor, ada getaran kan? Nah, orang Batak tor, gitu. Jadi tortor itu bukan tarian. Dan tortor itu sebenarnya adalah ungkapan doa. Jadi salah kalau kita bilang tortor itu dancing. No. Tapi kalau martumba baru. Gitu. Jadi kalau tortor itu lebih ke pada doa. Karena nanti ada gerakan-gerakan yang penuh arti nanti. Apa ini, lalu apa ini. Gitu. Sudah? Lanjut. Nah, bila mendengar tortor, maka terbayanglah ada sekelompok orang menari, ya, manortor, yang diiringi oleh seperangkat alat musik tradisional Batak. Nanti akan diceritakan sama Bang Martahan. Tapi aku akan sepintas gondang sabangunan, yang bunyinya ada ogong itu, deng, dang, 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 gitu. Di pesta-pesta biasanya tuh ada tuh, kalau misalnya di kematian, pesta menikah. Cuman kan sekarang menikah keyboard aja udah lumayan. Nah, enggak, zaman aku dulu menikah malah gondangnya gondang bolon. Bunyinya itu. Dan tidak ada nyanyian yang lagu Ulos Hela itu. Lagunya biasanya apa? Hodo apa? Yang suka nangis itu loh, bapaknya nyanyi. Aku Borhak Madainang diri. Aku menikah tidak seperti itu. Bunyinya uning-uningan. Lagunya si dua si tolu sotung lu pahoito gitu. Lagu-lagu opera aku buat. Gitu. Jadi nggak ada. Jadi nggak nangis. Udah, aku nggak nangis di situ jadinya. Karena aku bilang aku nggak mau menangis karena memang ya sudah, itu takdirnya perempuan, ya kan? Harus pergi dari marganya, diambil. Nah, itu nanti ada arti tuh di saat kita buat ini. Jadi kita nggak asal begini nanti, nggak begitu. Sudah. Lalu gondang hasapi. Gondang hasapi itu biasanya ensemble deh. Yang zaman dulu itu hasapi itu, tahu hasapi nggak? Kecapi yang cuma 2 senar. Nah, itu tang itu alat musik. Menurutku luar biasa hasapi itu, 2 senar, tapi dia bisa memainkannya. Lalu ditambahin nanti di gondang hasapi itu ada seruling. Nah, kalau di gondang sabangunan itu ada ogung, lalu ini namanya tagani, bukan gondang ya, yang dipukul ini nih, yang alat musik itu. Ini istilahnya boleh gondang, tapi aslinya itu namanya tagani. Lalu temannya kalau di gondang bolon itu tagani, terus ogung yang bunyi deng deng, lalu yang paling keren
sarune bolon. Yang gitu. Iya, kebetulan nama anakku Sarune. Karena aku suka dengan Sarune. Sar tahu gak artinya? Kabar ya. Une? Baik. Jadi memberitakan kabar baik. Dan Sarune itu di dalam musik Gondang Sabangunan itu penting sekali. Jadi kalau kita, siapa yang pernah ke daerah Balige Porsea melihat Parmalin? Udah pernah belum lihat agamanya kita orang Batak, Parmalin kalau bikin acara? Belum ya? Itu keren banget menurut saya. Itu luar biasa. Karena dia hohong sekali kalau marpesta. Nggak kayak gitu, kurang. Kayak di ngeri-ngeri sedap kan? Dipalas. Buat anakku gitu kan. Belum gitu. Kalau waktu Parmalin itu hohong banget. Bunyi Taganing itu sama Sarune, kalau Sarunenya belum bunyi, mereka nggak akan bergerak penarinya. Dan itunya juga pemain Taganing itu, semua alat musik itu, si Sarunenya kalau misalnya Taganingnya masih jelek, main nggak bagus loh, dia nggak akan bunyi. Jadi punya peranan penting. Lalu Sarunenya sebelum berhenti, pemusik yang lain tidak bisa berhenti. Gitu. Itu ritualnya bagus banget kan menurutku. Nah kalau kita menari pun nanti gitu malam monoton. Di saat nanti kita praktekkan desainnya, bunyi sarune lah baru mulai dibuat ini. Kalau belum deng 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 begini terus. Tapi kalau toet baru itu. Jadi peranannya cukup penting di Gondang Sabangunan itu. Nah nanti kalau di Gondang Hasapi barulah ada namanya tadi Hasapi, seruling, lalu sarune apa itu yang kecil? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sarune etek, bunyi kayak Squidward, SpongeBob, tapi dia pola lebih kecil sekali. Cuman ada 5 ininya tapi kecil banget, gitu. Nanti dipraktekkan sama Abang Marta. Oke, lanjut. Sehingga Torta Bata tidak terlepas dari suara dia, benar. Terus, nah atribut yang dipakai. Kenapa tadi panitia minta kalian bawa ulos? Karena nanti di saat kita praktek harus seperti itu. Perempuan bawa mandar atau sarung. Karena di zaman itu atau sekarang di kampung, aku sekarang apalagi kami yang sudah ina, kalau pesta kan harus pakai mandar. Nggak bisa begini aku. Langsung. Gitu. Langsung. Mau nih, kau nggak boleh lah. Marhoba salah gitu. Jadi harus pakai mandar. Aku kemana-mana sekarang bawa mandar lah ceritanya gitu. Nah cuman di zaman dulu opung-opung kita atau orang-orang Jawa dia pakai ulos yang besar. Nanti ku kasih tahu. Lalu gerakan tari, terus tali-tali, sor tali itu bisa. Lalu laki-laki itu sebenarnya bukan yang dipakai tadi MC. Ya zaman dulu nggak begini. Ini modifikasi antara Melayu dan Batak. Iya, ya kan Mama? Bener nggak? Ya, dan ini pun sebenarnya tidak seperti ini. Ini sebenarnya buat perempuan. Sortal itu tuh kakak-kakak cantik tuh. Itu. Pakai yang kayak gitu. Zaman dulu logam sayang. Jadi kalau yang renda ini udah modifikasi, sorry ya. Ini udah modifikasi. Gitu. Atau malah biasanya zaman dulu itu benang tolobolit yang 3 warna merah putih hitam. Ditaliin. Nah, nanti laki-laki itu tali-talinya nanti kalau ngelihat Bang Martahan begitu. Same like si Singamangaraja zaman dulu. Itu harusnya. Terus sabe-sabe itu kayak hande-hande perempuan. Kayak mama kan selalu pasti kalau ke gereja tuh pakai kayak begitu. Sarungnya udah tahu, laki-laki itu wajib ragi hotang. Bang, coba diri Bang. Ini keren kali. Dari tadi aku lirik-lirik ini ulusnya loh. Luar biasa loh. Boleh juga sebentar ya Bang, pinjam. Ini ragi hotang. Dan ini ragi hotang zaman dulu. Kalau yang sekarang yang dikasih ulos hela kan warnanya udah bisa warna merah, ungu, ya. Nah, bahannya pun beda. Zaman dulu opung kita menenunnya. Ini masih, aduh aku kalau ngeliat gini nih langsung merinding. Karena colornya lihat. Ini khusus laki-laki. Jangan pernah perempuan pakai ini.
gitu. Lalu sadum itu yang dipakai sama kakak-kakak itu, coba berdiri Kak. Ya, biasanya sekarang udah merah, tapi zaman dulu ini. Ya. Jahoba Siparmahan. Coba habatakonnya di zaman itu. Berarti kalau udah Jahoba ini kan berarti dia sudah misionaris, sudah datang belum? Iya kan? Udah dong. Udah, karena dia udah kenal. Nah ini masih, menurutku ini sih masih di saat misionaris datang nih, udah itu. Tapi sebelumnya juga warnanya nggak kayak gini. Gitu. Nah sekarang tuh sadum kan ada yang merah, kuning, hijau, di langit yang biru udah banyak. Terus sekarang udah sebel kali aku. Udah ada di sini koran-korannya itu loh, yang marbordir. Nah itu. Gitu. Nah, zaman dulu tuh ini, sadum. Tapi biasanya identik dengan dulu warnanya hitam, ya nggak? Coba nanti Mama tanya. Terus kita sebagai Naposo itu punya ulos juga deh. Di abis kalian tardidi, dikasih dikasih orang tua kalian nggak ulos. Tardidi itu biasanya bintang maratur atau mangiring. Itu ulos pertama kalian tuh, di saat kalian habis tardidi pasti dikasih. Nanti sampai rumah tanya sama Mama ya. Nah, Naposo itu bisa memakai hal itu, ulos itu. Kalau misalnya ada, pasti keren banget itu ulosnya. Udah kayak gini pasti. Nggak kayak yang baru-baru kan masih kaku. Ini udah lentur, ditaruh di sini dan hangat. Dulu ini kan ulos ini sebenarnya buat pakaiannya opung kita zaman dulu. Gitu. Udah. Lanjut gerakan tortor setiap. Nah, gerakan tarian adalah bahasa tubuh yang menggambarkan identitas. Tortor Batak menggambarkan pengalaman hidup. Bener. Menggambarkan pengalaman. Nanti manerser ada artinya nanti. Kenapa dibuat segitiga? Lanjut Bang, langsung aja kita ke gerakannya. Sebelum itu ada bertanya? Aman semua? Terkendali? Aman? Oke, lanjut Bang. Iya. Oke, tortor pada umumnya disuguhkan atau ditampilkan pada upacara adat. Ya kan? Nanti tuh di sebelah kan lagi ada pesta tuh. Mama pasti menortor semua. Ritual agama, hiburan atau pesta, ya kan? Benar. Lalu dan melakukan tortor tidak sekadar membuat gerakan tangan, kaki, dan badan. Tapi tortor Batak memaknai kehidupan seni dan budaya. Jadi memang tidak asal. Nanti ku kasih triknya. Jadi nggak begini, nggak asal. Enggak. Orang Batak itu anti megal-megol. Kalau orang Sunda, Jawa, ya perempuannya eksotik gitu. Kalau kita nggak boleh, Boruni Raja itu hohom gitu. Kita nggak bisa tuh datang, nanti kita praktekkan ya. Langsung ke gerakannya, gondang mula-mula. Oh ini nanti di saat gondang. Nanti gondang Sabangunan itu nanti ada urutannya sayang. Jadi nanti ada gondang mula-mula, gondang lihat-lihat. Nanti dijelaskan sama Abang Martahan. Lanjut Bang, aku langsung gerakannya. Nih. Sebagaimana telah disinggung, tortor Batak sebagai ekspresi seni budaya, maka dapat dikatakan bahwa Batak menggambarkan cita rasa daya cipta. Nah, gerakan tortor itu ada urdot. Coba berdiri semua, biar nggak ngantuk. Urdotnya kita itu lutut yang bekerja sayang. Jadi kalau misalnya ini cuman ini, tam, turun ke bawah, lututnya pam, ayo coba, pam, iya, pam, terus panggel, pinggul, dia ke bawah bukan kanan dan kiri, jadi bukan satabida, bukan gini, pam, atau kanan, no, tapi dia turun ke bawah sesuai, pam, hap, dia nggak boleh begini. Kelihatannya seperti itu karena body language kita. Gitu. Kita coba ya. Coba kakinya dulu sama urdutnya dulu ya sama panggil. 2, 3, and ya. Pam. Tap. 1. Hap 2. Hap 3. Hap 4. Hap 5. Hap 6. Hap 7. Hap 8. Terus dia nggak boleh nungging. Tapi dah. 2.
nggak boleh. Dia bener-bener turun ke bawah, tam, up, tem, up 1, up 2, up 3, up 4. Terus biasanya yang kanan itu ada gini ya. Ya, kenapa orang Batak selalu mulai di kanan itu nanti ada artinya. Kenapa harus kanan yang mau mulai? Gitu. Oke, lanjut. Akula dan gerak mimik. Perempuan nggak boleh begini nanti gondang napas ya. Terus gitu, nggak boleh. Jadi kalau kita pegang ini tangan, dia itu di ujung telunjuk ngelihatnya. Perempuan tuh nggak boleh gini. Di zaman itu habis kau nanti sama mamamu, mata nih, gitu. Jadi harus dia nunduk di ujung telunjuk atau di jempol. Mau dibilang laki-lakinya misalnya tat, kamu tetap gini, nggak boleh. Ih ganteng, nggak boleh, ya kayak begitu. Terus duduk. Jadi ada ekspresinya begitu kalau laki-laki boleh, tapi nggak pala gitu lagi, nggak ada laki-laki yang gini. Nggak ada gitu nanti manortor, enggak. Semuanya hohom, ya. Terus gerakan tortor, gerakan naserep maroha yang artinya rendah hati. Mulai. Teng 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 ini. Awalnya dulu gini. Jadi ini dulu. Serep maroha. Kanan di atas. Taruhnya di perut. Gini. Ya. Nanti bunyi misalnya gitu. Udah. Ini seperti nanti kita gerakin. Gerakan marsomba. Itulah yang aku bilang namanya. Tortor itu adalah sebuah doa. Orang Batak itu selalu kemana-mana marsomba dulu. Gitu. Kita harus tahu yang tua. Jadi kalau datang langsung, bah horas amang. Kayak tadi aku langsung gitu. Bah horas kak gitu. Horas amang inang. Udah gitu dulu sebelum tahu dia marganya apa kan. Jadi harus marsomba. Nah. Kita selalu diawalkan oleh doa menyembah Tuhan dulu, gitu. Misionaris kan menceritakan seperti itu, tapi harus ya memang ya marsomba. Nah, marsomba itu kadang salah, ada yang begini, no. Jadi sebenarnya nih, serep marohanya kan gini taruh di tangan ini. Coba lihat tangannya dulu, pegang begini. Dia taruhnya di hati, karena orang Batak itu punya hati yang tulus sebenarnya. Itu yang agak-agak ginjang-ginjang rohanya itu datangnya dari yang geng-gengnya Lucifer. Iya, sebenarnya orang Batak itu dari hatinya. Nih, taruhnya di sini. Terus ketiaknya nggak boleh ditutup begini. Agak sedikit dibuka. Terus bukan begini. Kalau begini nanti pas notor sawan. Sama kalau begini kan orang Bali. Gitu. Taruhnya gini. Gerakan nanti udah terus lalu marsomba taruhnya di atas kening sayang, cuman sedikit di sini aja, kita sedikit menunduk, nggak boleh di sini di atas kening, nggak boleh ke atas ya. Marsomba 10 jari-jari, marsa pulsada tuh sima jujung, nih gini, keteknya nggak boleh kegedean, gini. Ini gerakan laki-laki juga, marsomba. Tuh hula-hula, ya kan? Gitu. Terus lanjut. Langsung kita nanti praktek. Marsomba 10 jari kan? Oke, berdoa untuk Tuhan. Terus kita harus menghormati orang yang lebih tua. Gerakan mangurdot. Tadi udah ya, lututnya. Sudah? Lanjut gerakan membuka tangan. Yang maknanya gerakan tangannya adalah bahwa kita orang Batak terbuka menerima masukan dari orang lain dan bertanggung jawabkan apa yang dilakukannya kepada Tuhan. Nih, dari sini kan, habis marsomba turun ke bawah lagi, naserep naroha, lanjut, nih, dia akan membuka. Orang Batak itu terbuka. Lalu bertanggung jawab. Itu artinya, jadi nggak asal buka. Terus ini juga ada makna untuk perempuan. Nanti kita kalau sudah menjadi ibu rumah tangga, ini kita terbuka untuk orang lain terus ini sebagai
borongin aja, ibu bertanggung jawab atas anak-anak. Punya calon eda 6 gimana coba dulu? Gitu. Mendingan punya mertua 1 atau eda 6? Kalau aku mendingan dua-duanya. Tapi masih gini, dulu aku menikah, inang si matu aku sudah pergi ke surga. Gitu. Terus temanku bilang, enak lo ya, mertuamu udah ke surga. Katanya. Terus edaku 6. Gitu kan? Ya, tapi kami akur semuanya. Love sama eda. Gitu. Udah. Jadi buka ini. Begini tangannya sayang. Nah, dia nggak boleh gini. Kalau yang ditaruh di sini, ini sudah kreasi. Ini untuk tarian nanti martumba. Atau yang diputar-putar gini kan sekarang udah ada. Udah ada. Boleh, itu udah tor-tor kreasinya. Tapi taruhnya di bawah. Nih. Cat ininya, sikunya nggak boleh gini sayang, agak sedikit dibuka. Taruh di bawah telinga. Ini. Di bahu, apa nih namanya? Pundak bahasa Batak. Ada yang tahu nggak pundak bahasa Batak? Shoulder. Pinjam shoulder dong. Nih kayak gini. Sudah. Lanjut. Habis itu gerakan nah, membuka tangan itu tergantung sama daerahnya. Dulu tuh samosir sama toba. Samosir ada yang begini juga. Dia bukanya begini. Kalau aku di Dolok Sanggul, iki. Dia bukanya. Jadi tergantung daerahnya. Jadi nggak, Nomi salah tuh. Kamu kan begini, gitu. Karena memang aku akhirnya merasakan adat di Samosir dengan di Dolok Sanggul itu berbeda. Kalau di Samosir tuh masih ada namanya apa sih namanya tuh, ketua adat di situ loh. Kalau di Dolok Sanggul udah hampir punah, nggak ada gitu. Raja bius gitu. Jadi nanti kalau ada acara, bius lah yang menentukan juga nanti hari baiknya itu gitu. Datang gitu. Raja adatnya setempat di situ, maksudnya tetua adat setempat di situ, dan beda-beda. Dolok Sanggul 500 meter 1 kilo atau 2 kilo beda lagi tuh adatnya. Kayak aku tinggalnya di Silaban, di Lintong. Silaban. Itu kan rata-rata orang Silaban lah ceritanya gitu. Beda lagi nanti sama yang di sana di Dolok Sanggul kotanya. Gitu, beda lagi. Oh, kalau Silaban harusnya begitu. Beda lagi sama nanti di Lintongnya yang hutannya si Hombing, beda lagi. Lanjut, gerakan membuka tangan terus gerakan Parlangka Siamun, gerakan kaki. Langkahnya tuh selalu dimulai dari kaki kanan yang melambangkan keberhasilan dari sesuatu. Jadi orang Batak tuh yang, makanya kita dulu, anakku lah, sama opungnya nggak boleh tangan kiri. Pantang. Karena percaya orang Batak berawal dari kanan itu adalah semuanya pasti baik. Makanya nanti ada yang gini jalannya, terus pam kanan, terus gini, diginiin kan, kanan. Nah selalu kanan, dia nggak pernah kiri. Pantang, nggak boleh, gitu. Lanjut, sudah gerakan Parlangka Siamun, udah gerakan turun tangan, yang artinya harus sejalan bersama keluar ini. Dari buka gini kan turun. Ada artinya deh bahwa kita nih harus berjalan bersama keluarga. Kayak kita nanti, aku suami istri tuh, ini tandanya nih, kita harus saling tolong menolong, menopang, saling harus support gitu kalau berkeluarga. Jadi nggak ada lulu gue udah nggak boleh tuh. Itu artinya. Lanjut, gerakan Siboru ini nih, gerakan perempuan. Kalau laki-laki nanti ada gerakan yang ini bebas, lebih bebas kan laki-laki gitu. Malah kadang di kampung tuh ada cuma gini doang, opung. Ada loh. Iya, karena laki-laki kan raja, ya kan, anaknya raja kan, gitu. Nah kita perempuan, yang ini loh, ini yang ambil ini. Kenapa harus begini? Ini kita menyimpan berkat-berkat dari Tuhan, gitu. Terus lalu ditanamkan kepada diri kita dan untuk keluarga kita. Nah kalau kalian kan masih naposo perempuan, ini begini taruhnya di hati. Terus dia begini,
Dia bukan gini, ini yang Jawa. Ning nang ning deng pati putih paling deng. Nah, nih. Dia begini. Ini jempolnya tempel perempuan yuk. Jadi nanti ambilnya gini. Ini bergerak, ini taruh di tulang rusuk. Taruhnya di hati kalau naposo. Kalau sudah ina, dia sudah memberikan asinya kepada anak-anak, tahu nggak? Jadi taruhnya di sini. Jadi aku udah nggak boleh lagi nanti manortor begini. Nggak ina-ina kayak gitu kan? Harus di sini. Dia di sini. Jadi kalau mama di kampung itu biasa ina semua di sini. Terus ini taruhnya di tulang rusuk. Bahwa kita sadar kita tulang rusuknya siapa sih? Hawa itu tulang rusuknya. Coba orang Batak tuh bisa bayangin nggak? Udah sampai segitu loh, opung kita udah mikirin itu. Bahwa gini. Terus kalau ininya juga gerakannya semampu tangannya. Kita pun gitu mencari nafkah ya semampu kita. Gak bisa kita paksakan begini. Ya akhirnya corruption, dipaksakan semuanya. Enggak, orang Batak itu mengajarkan semampu kita. Ambil yang baik. Simpan. Nanti di saat dibutuhkan baru dikeluarkan. Gitu. Terus kita punya masalah perempuan, simpan dulu. Jangan langsung jabir. Tau gak sih lo gue tuh enggak, dulu zaman itu enggak gitu. Ini langsung disimpan. Lanjut, habis itu namanya gerakan Shiboru ya dek. Gerakan Shiboru. Jadi dia biasanya 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi. Lalu membuka untuk semuanya dan menjadi tanggung jawab. Turun lagi. Lanjut ditutup lagi begini bisa. Lanjut bang. Satu sih. Oh. Nah ini gerakan Manetser. Lihat. Sebentar. Gerakan Manetser berbentuk segitiga seperti dari Hanatolu. Yang artinya marsomba marhula-hula. Tahu nggak marhula-hula? Sama tulang tuh kita harus marsomba gitu kan. Terus dari elek marboru. Kita jadi boru tuh harus tahu, ya kan? Nah marhobas gitu, nggak bisa kok datang jadi boru. Apaan sih gitu. Lanjut mardongan apa? Mana? Tahu nggak mardongan itu bu? Apa? Tahu-tahu aja, tahu apa? Apa saudara? Sabutuha. Jadi kita kalau bersaudara itu, jadi kalian nih yang terutama Pangaranto inilah tahu tuh pokoknya segitiga. Sama kalau di kita di gereja itu Allah iya gitu. Makanya kan gini nanti Manetser. Jadi Manetser itu bukan yang gini ya sayang. No. Nih 1, 2, tutup. Yang sekarang tuh berdiri, yuk. Meskipun 5 menit lagi. Ya, jadi susah memang. Laki-laki pun bisa melakukan hal itu. Jadi ini. Segitiga. 1 kanan, tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka, ya. Di zaman nanti kalau misalnya di zaman itu perempuan kalau bisa Manetser itu, laki-laki langsung gitu keren banget. Karena nanti bisa begini, Manetser itu bisa bisa muter. Jadi enggak, kalau gini kan jadi pinggul ya. Enggak boleh gitu. Ya, sekarang kita coba ininya dulu sebentar. Tangannya yuk. Tangannya itu yang bergerak pergelangannya sayang. Dan ini selalu ke atas. Dari kita mulai jadi nabolon. Tuhan. Pam. Terus dia nggak kaku saya nggak. Tok nggak. 1. Ini kerasa ada tenaganya sayang. Pam. Atas sayang. Atas. Ya. Jadi yang selama ini dibuat yang begini, kalau nanti ada penari yang di pesta,
itu udah modern. Aku nggak tahu itu terwujud dari mana. Iya, karena zaman aku dulu dilatih sama koreografer aku waktu paduan suara, yang aku pernah seperti itu, begini. Aku nggak tahu tiba-tiba begini dari mana. Dan sekarang lakukan itu. Nah, kalau boleh kita yang ikut acara Gondang Naposo itu lakukannya begini. Jangan balik lagi ke sana. Ya, ini sudah modernnya. Kalau di Aceh mungkin itu sudah gerakan yang sudah dilakukan di istana, lalu boleh dikeluarkan. Gitu. Pam. Coba 1, 2, 3, 4 atas ya, 5, 6. Ya, pergelangan ya. Itu dia. Buka. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jempol-jempol gini, telunjuk-telunjuk kayak gini, ini udah keluar dari sini ya, bukan dipaksakan. Aku udah akan keluar dari bahwa kita menari itu bener, manortor itu berisinya. Nih, udah gini bukan dipaksakan, keluar dari sini, turun. Ya kita coba ya, pakai urdotnya ya. 1, 2, 3, iya. 1, 2, nggak usah marsomba, biasa dulu. Ga. Di hatinya, dada. 6, urdot, lutut. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6, 7, jadi nggak diukel. Diukel tuh udah modern. Ya sekarang kan kalau Gondang Naposo nggak ada gitu ukel. Lalu turun. 1, 2. Pinggul nggak boleh megol-megol. Turun. 6, 7, 8. Perempuan. 1, laki-laki gini. 3 perempuan, 3 ya. 1, ambil. 2, kiri gerak. Nah, 6, 5. 6, 7, jadi ganti. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Lagi ambil. Tuh. 2, 3, 4, 5. Ya, nanti laki-laki boleh begini. Oke, terus marembas. Itu nanti ada di martumba, marembas. Ambil yang baik di depan, buang yang buruk. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kakinya pun di kanan. Ambil, hap, buang. Ambil. Nah, ini nggak boleh gini ya. Debu inton gitu. Enggak. Ambil, buang. Dilihat tangannya. Ambil, buang. Di saat ambil, lalu buangnya menunduk. Buang. Ambil, buang. Ambil. Ayo, buang. Ambil. Iya gitu. Itu nanti ada marembas. Oke? Itu dulu. Sudah dapat dianya benar-benar. Nah, itu marembas. Sisi buruk kita selalu buang ke bawah. Nah, buangnya gini ya, sayang. Enggak dibuang gini tangannya. 4. Iya. Duduk. Ada pertanyaan? Pengen langsung praktek ya? Pengen langsung praktek ya? Kepo ya? Ya. Nanti kita pakai ulos itu di saat workshop ya. Ulos sadum dipakai sama mandar, nanti ku ajarin di saat kita workshop. Cara memakai mandarnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Mau ketemu Bang Martahan ya? Ada, apa Bang? Revaldo Raja Guguk. Sawan, Pangurason. Urdotnya agak berbeda. Ya. Sama tortor biasa. Iya. Itu yang saya tanyakan itu apa perbedaannya dan apa artinya? Kalau perbedaan itu sebenarnya keluar dari dirinya masing-masing, sayang sebenarnya. Di saat Pangurason itu kan tortor mangurasi, ya kan? Nah, sebenarnya berbedanya kamu yang mananya? Yang gini, urdotnya mau gimana? Urdotnya kayak yang saya lihat gerakannya ada yang lebih cepat daripada urdot biasanya. Double. Ya. Itu tergantung dari musiknya sebenarnya. Karena gondangnya Pangurason kan beda ya.
ya, lebih cepat. Jadi bisa double step. Ya, urdot itu tergantung. Jadi kadang ada juga orang yang membuat urdotnya ini mengartikan bahwa kita bekerja keras. Tuh. Gitu. Orang kan dulu zaman dulu mangula kan, belum ada yang jadi PNS kan dulu. Itu. Jadi tok marsuan. Disuan kan cepat. Itu cuma membantu ritmik dan kerja keras kita aja, mengartikannya hal itu. Tapi yang biasanya umumnya urdot seperti ini. Tam. Teng 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 teng. Nanti bisa juga tam bisa cepat kan bisa. Gitu. Dah, ada lagi? Opo. Oh sebentar ya Bang, cewek dulu ya, ladies first. Siapa namanya Kak? Kristina? Kira aku Kristina Marta Tiahahu gitu ya. Kristina Boru Panjaitan. Apa pertanyaannya sayang? Iya. Nah, kemarin kami juga ada seminar di sini sama Abang Final. Iya. Katanya kalau yang kayak gini itu untuk orang yang sudah perempuan yang sudah menikah dan yang kayak gini itu untuk Yang itu bisa dikatakan iya dan tapi mengatakan ini sebenarnya lebih modern sebenarnya. Iya. Kalau ini sebenarnya ini mengatakan perempuan bahwa perempuan juga semua akan menjadi Borin Raja kan Parsonduk Bolon itu memberikan tanggung jawab. Perempuan tuh harus bertanggung jawab. Sama mau kita naposo, kita harus bertanggung jawab juga. Gitu menunjukkan Boroni Raja. Ini gitu. Lalu begini pun ini sudah modern sebenarnya. Udah ini. Jadi taruhnya dan tidak terlalu begini sih sayang, gini. Yang mengartikan perbedaan antara ina dan naposo itu hanya ini sebenarnya ekstrim, boru. Aku begini, aku nggak boleh lagi taruh sini karena aku sudah berkeluarga dan aku sudah memberikan ASI kehidupan buat anak-anakku. Itulah artinya di sini. Ini yang sangat membedakan kita perempuan. Gitu. Lanjut, Abang tadi udah deh, ada lagi? Berarti kalau sudah berkeluarga, belum memiliki anak, dia pasti begini sayang. Tetap pasti begini. Karena dia sudah ina, parsonduk bolon. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah berkeluarga, perempuan nanti kalau sudah menikah, makanya puas-puasin begini nih. Habis itu udah nggak bisa lagi narinya gini. Taruh di sini nanti. Itu. Kayak gitu. Ada lagi, Abang tadi apa Bang? Namamu Sopo? Rikios Sinaga Horas. Mau bertanya masalah gerakan tortor. Pernah juga baca itu kan kayak untuk berdoanya orang Parmalin. Ya. Untuk yang kita yang udah mengenal Tuhan. Kristus, itu harapannya ada yang berubah atau cuma pemaknaan artinya aja yang berubah? Tidak, iya. Gerakannya tidak berubah. Cuman artinya karena misionaris sudah datang mengartikannya. Jadi makanya kan ibaratnya gini, kalau zaman dulu bilangnya adalah mula jadi Nabolon, yang artinya Allah Bapa di surga, gitu. Makanya sama, Dalihan Natolu, Allah Tri Tunggal, itu. Ada lagi? Kalau yang menortori orang meninggal. Menortor untuk orang meninggal? Berat kali dia ya. Langsung mau ke situ. Ya. Kalau dari pandangan sejarahnya gimana atau dari gereja gimana? Itu nanti dari Amang Albiner akan menjawab hal itu. Nanti ada workshop itu yang akan mengajarkan. Bahwa gini sebenarnya, kalau aku sebagai orang Batak gini, agama it's agama, budaya it's budaya. Makanya kan ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu, tapi juga jangan tinggalkan Tuhanmu. Kita punya kepercayaan dan Parmalin itu memang, ya aku bilang ritualnya mereka kan 6 bulan sekali ada acaranya dan itu mereka pakai putih-putih dan itu memberikan persembahannya kerbau dan datang itu ada kayak langgatannya loh gitu. Ya zaman itu kan belum kenal Tuhan gitu. Adat yang benar-benar ini
Iya saya mau berpendapat tentang berpendapat. kalau menurut aku perkenalkan dulu ya. Yes, yeah. Nama aku Yuli Borusianturi. Borusianturi, Yuli. Kalau tadi Victor tadi bilang apa tanggapan Ya pakai apa tanggapan gereja atau pihak agama gitu kan untuk budaya Batak kita kan seperti itu kalau yang aku tangkap. Itu menurut aku pribadi itu Tuhan datang bukan untuk merubah dalam arti budaya kita, tetapi untuk melengkapi. Menurut aku seperti itu. Jadi tentang budaya kita misalnya gini, kok kita seperti ini sih, apa tidak bertentangan dengan yang kita percayai gitu. Kalau menurut aku tuh adat kita tuh istimewa, begitu banyak yang budaya kita tuh kayak besar gitu kan. Tapi yang aku dengar dalam masa selama ini Tuhan itu datang bukan untuk merubah, tapi melengkapi. budaya kita, tapi melengkapi. Sama kayak misalnya kalau yang acara ada uang itu yang menurutku di saat kita gotilon kan ada hal itu. Ya kan Amang ya? Tetap ada gitu. Sebenarnya yang di piring ditaruh beras itu kan kayak nanti kalau misalnya di gondang Naposo yang sesungguhnya itu ada silua. Apa sih namanya kalau satu lagi tuh ada ngomongnya apa Amang? Bukan silua. Apa sih? Jadi kan pargoci kita itu zaman dulu namanya pargoci itu kastanya paling tinggi loh. Di rumah bolon itu paling atas dia berdirinya. Jadi kalau ada rumah bolon itu kan bisa lihat deh kayaknya di Samosir tuh. Jadi gondang itu pemusik itu di atas. Jadi kan Amang pargo cinami satabida karena aku perempuan nggak boleh harusnya. Itu yang boleh mengucapkan itu nanti laki-laki, bukan perempuan. Gitu kan? Bayan hamuma gondang mula-mula gitu kan? Dan dia gitu kan. Terus nanti dikasih tuh napuran matiarnya biasanya. Ditaruhnya itu di daun sirih lalu dikasih misalnya apa gitu. Terus ditaruh di gajut. Biasanya itu kayak pasahat hamuleateonnya lah, siluanya kayak gitu. Nanti pun harusnya begitu. Karena kemarin sempat ada yang bilang, nanti gondang Naposonya ada di saat itu ada ngasih itu nggak sih siluanya yang dibawa gitu di piring gitu. Tapi nanti malam kita nggak ada itu. Nanti di hari Minggu baru kalian kan akan manortor sesuai dengan gerejanya masing-masing. Nah itu akan ada. Jadi aman ya sebenarnya ya, bukan bertentangan menurutku, melengkapi bener, ya nggak Amang? Iya, gitu melengkapi. Aku juga dulu gitu. Apaan sih nih opungku meninggal 7 hari kok kita manortor? Nggak tahu apa bapernya aku misalnya gitu. Iya, gitu. Jadi bukan bertentangan tidak, tapi benar melengkapi. Terima kasih ya Dek sudah diberikan ininya. Lanjut ada lagi? Kalau enggak aku harus pindah karena Abang Martahan udah nunggu cepat gitu. Yang satu lagi boleh. Nopo Dek? Pakai mic-nya sayang. Yang aku lihat itu kan di adat Batak itu ada yang berkaitan dengan apa namanya tadi? Opo? Dari Natolu. Ya. Marula, Bore. Maratu. Ya. Jadi pada proses adat Batak yang kulihat itu ketika hula-hula dipanggil gerakan yang melakukan pesta atau berburu itu kan Hula-hulanya? Ini. Ya, yang saya maksud itu gerakan apa dan artinya apa? Oh, I see. Jadi gini, kalau dalam pesta nanti kita lihat ada hula-hula datang gitu kan, ini kasih apa namanya ucapan doa bahwa kalian ini nanti yang datang ini memberi terima berkatnya. Jadi memberikan doa dan berkat bahwa ya supaya lancar lah kalian semua sekeluarga. Nah ini kan mauleate, diterima berkatnya, ambil yang banyak berkatnya, gitu. Seperti itu artinya Dek. Itu. Udah, ada lagi? Bang Martahan mau datang loh. Cie. Ada lagi? Nggak ada? Kayaknya udah Amang. Dari Amang ada lagi? Sebelum kita mendingan workshopnya aja, nanti kita harus mempraktekkan karena memang kayak kemarin aku dan Bang Martahan sepakat bahwa seminarnya ini ya udah selintas aja, toh udah banyak di Mbah Google. Walaupun kadang Mbah Google itu ajarannya agak menyimpang, suka salah gitu. Jadi kita baca tarombo pun itu jangan salah-salah ke Google.
Google kadang-kadang salah-salah, ya kan? Si Raja Batak punya 2 anak. 2 anak sopo, tahu nggak? Tuan Ma Opung, tahu nggak? Raja Isombaon sama, tahu nggak? Nah, karena Mbah Google suka salah. Kayak tahu nggak? Ada 2 anaknya. 2 anak Nidamang, si Raja Bataki. Opung? Tatea Bulan. Nah, Tatea Bulan itu nanti ada gengnya. Gengnya siapa aja? Jadi gini, kalau aku geng Opung Habisaran. Kalau si Naga, si Pitu Ama itu gengnya Opung Raja Lotung. Itu nanti itu lebih dahsyat lagi itu, lebih keren lagi. Aku aja dengerinnya luar biasa gitu. Makanya kalau pulang ke Bonapasogit, ke tempat yang gitu-gitu harus kadang kita lewatin deh, jangan foto-foto doang di Holbung gitu. Karena ngeri-ngeri sedap Holbung langsung. Tapi nggak tahu itu Holbung itu tadinya bukit apa itu dulu. Bukan bukit Teletabis, Janji Martahan itu. Zaman itu orang berjanji di bukit itu. Ada ceritanya kayak gitu-gitu, ya. Oke, itu aja. Ada lagi sayang? Nggak ada. Sampai ketemu nanti sore, kita akan workshop bersama, melakukan latihan gerakan itu. Lalu jam 7 malam, sehabis kita istirahat makan malam, kita akan mempraktekannya. Ya, terima kasih. Mau lihat teh.